Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang banyak sekali yang telah diberikan kepada kita. Daripada nikmat yang masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang mana sering sekali manusia melalaikan nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Karena Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para keluarganya dan para sahabatnya, tidak terkecuali satupun dari mereka, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada pertemuan kali ini, dan insyaallah kita akan rutinkan di setiap hari, kita akan membahas dan mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, yang diberi nama dengan kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar. Yang mana Al-Kabair itu adalah jamak dari kabirah. Artinya kabair, dosa besar, yaitu jamak daripada besar. Dan yang diinginkan di sini adalah pembahasan yang berkaitan dengan dosa-dosa yang sangat besar yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyampaikan dan mempelajari tentang dosa-dosa, termasuk metode di dalam syariat Islam yang harus disampaikan agar orang-orang terhindar dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mempelajari dosa-dosa ini bukan untuk kita lakukan, tetapi untuk kita hindari, untuk kita waspada agar tidak terjatuh di dalamnya. Sebagaimana kata pepatah syair Arab, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi, wa man lam ya'rif syarra minal khairi waq'a fihi. Siapa yang mempelajari keburukan bukan untuk dia kerjakan. Jadi kita mengetahui dan memahami tentang hal-hal yang buruk daripada dosa-dosa dan maksiat bukan untuk kita kerjakan, tetapi untuk kita berhati-hati, waspada. Karena siapa yang hanya belajar hal-hal yang baik, hal-hal yang saleh, tapi dia tidak mempelajari yang juga membawa keburukan kepadanya daripada dosa dan maksiat, maka dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam dosa dan maksiat tersebut. Oleh karena itu penting kita mempelajari tentang dosa-dosa besar yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Az-Zahabi, penulis kitab yang akan kita kaji dan kita bahas ini, adalah salah satu daripada ulama besarnya madhab Syafi'i, yang mana beliau bernama Al-Hafidh Ibn Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Uthman
yang dikenal dengan Az-Zahabi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya rahmatan wasi'ah dengan rahmat yang sangat luas. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala selain daripada menulis buku tentang berkaitan dosa-dosa besar ini yakni kabair, beliau juga menulis buku yang sangat dikenal yang jumlahnya berjilid-jilid banyaknya yang bernama Siyarul A'lamun Nubala, yang mana buku ini atau kitab ini menceritakan tentang sejarah para ahlul hadis. Begitu juga Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menulis buku yang diberi nama Mizanul I'tidal, yang ini ya membahas tentang perawi-perawi hadis. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dilahirkan pada tahun 663 Hijriyah dan wafat pada tahun 748 Hijriyah. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala memiliki banyak sekali daripada murid-murid yang juga termasuk daripada ulama. Dan salah satu daripada murid beliau langsung adalah yang kita kenal dengan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang mana Imam Ibnu Katsir sering sekali ketika menukilkan dari Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan qala syekhuna Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ini yang artinya bahwasannya Ibnu Katsir rahimahullahu taala berguru langsung kepada Imam Az-Zahabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya dengan rahmat yang sangat luas. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Al-Kabair yang pertama, maka penting kita ketahui bahwasannya dosa-dosa itu di dalam syariat Islam dibagi menjadi dua dosa. Yang pertama adalah dosa kecil, saghair, dan dosa besar yang dikenal dengan kabair. Dan pembagian daripada dosa kecil dan dosa besar ini juga memiliki dalil. Jadi para ulama membagi menjadi dosa besar dan dosa kecil menjadi dua bagian, itu bukan tidak berlandasan dengan dalil. Ada dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yajtanibuna al-kaba'ira al-itsma wal fawahisha illa al-lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, kecuali illal lamam, kecuali dosa-dosa yang kecil. Ini menunjukkan bahwasannya dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Begitu juga dalil yang lain, hadis Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtunibat kabair. Kata Rasulullah SAW, dari salat yang satu ke salat yang berikutnya, yaitu salawatul khams, salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan 5 waktu dalam sehari. Begitu juga dari Jumat pertama ke Jumat berikutnya. Ada riwayat yang mengatakan dari umrah ke umrah berikutnya. Begitu juga dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Maka itu adalah penghapus dosa-dosa idza ijtunibat kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Artinya di sini ada dosa-dosa besar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni antara Jumat pertama ke Jumat berikutnya, antara Ramadan pertama ke Ramadan berikutnya, itu akan Allah ampuni. Maksudnya kata para ulama yaitu dosa-dosa kecil. Menunjukkan dalil bahwasannya dosa itu terbagi dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi dosa itu menjadi dua bagian, dosa besar dan dosa kecil, juga menunjukkan bahwasannya dua dosa itu adalah dosa yang memiliki perbedaan. Karena kalau seandainya sama saja antara yang besar dan yang kecil, maka untuk apa dibagi menjadi dua? Maka dibagi menjadi dua, dosa besar dan dosa kecil, karena adanya perbedaan di antara kedua dosa tersebut. Maka perbedaan terhadap dua dosa tersebut, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Perbedaan yang pertama, dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
bagi pelakunya walaupun tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia mengamalkan amalan yang soleh. Dia mendatangkan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang Allah sunnahkan. Dalilnya mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutilah keburukan, yaitu maksudnya dosa-dosa kecil, dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan tersebut. Ini menunjukkan bahwasannya dosa kecil dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun pelakunya tidak bertaubat dengan dia mengerjakan amalan-amalan soleh. Begitu juga dalil yang kedua yang kita sebutkan di awal tadi, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahuma idza tunibat kaba'ir. Itu pun dalil menunjukkan bahwasannya dosa kecil akan Allah Subhanahu wa taala ampuni pelakunya walaupun tidak bertaubat dengan dia menjaga salat dari salat pertama ke salat berikutnya dia jaga, begitu juga Ramadan pertama ke Ramadan berikutnya dia jaga, ya. Begitu juga ada riwayat yang lain mengatakan dari umrah pertama menuju ke umrah berikutnya juga dia jaga, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Begitu juga kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dalil menunjukkan dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya walaupun tidak bertaubat. Apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya daripada dosa-dosa yang kecil. Ini perbedaan pertama. Sedangkan dosa besar itu tidak bisa Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa tersebut untuk pelakunya kecuali dia harus bertaubat. Ini perbedaan yang pertama antara dosa kecil dan dosa besar. Kemudian perbedaan yang kedua, pelaku dosa kecil masih dikategorikan sebagai mukmin yang sempurna. Ya, pelaku dosa kecil, pelakunya masih dikategorikan mukmin yang sempurna yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga untuknya. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena dosa kecil tidak ada satupun manusia yang bisa terhindar dari dosa kecil tersebut. Karena telah dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata, semua manusia itu memiliki kesalahan. Tidak ada yang luput dari kesalahan, maksudnya dosa kecil. Yang maksum hanyalah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini dosa kecil bagi pelakunya masih dijamin sebagai mukmin yang sempurna dan untuknya jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala selama dosa kecil itu tidak menumpuk dan dia tidak menggampang-gampangkan melakukan dosa kecil. Perlu diingat, betul, pelaku dosa kecil masih dikategorikan mukmin yang sempurna dan masih dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala surga untuknya. Tetapi ini selama dia tidak bergampang-gampangan dalam melakukan dosa kecil tersebut. Dia tidak melakukan dosa kecil itu terlalu banyak, karena kalau namanya dosa kecil yang dikerjakan banyak kemudian ditambah dan ditambah maka akan menjadi dosa besar. Begitu juga kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la saghirah ma'al israr. Tidak ada namanya dosa kecil kalau di situ ada bergampang-gampangan, ya. Dia sengaja memang memperbanyak dosa-dosa kecil, maka dosa kecil tersebut akan menjadi dosa besar. Nah, ini perbedaan yang kedua. Sedangkan pelaku dosa besar, dia tidak lagi dikategorikan sebagai mukmin yang sempurna. Tetapi dia juga tidaklah menjadi orang kafir. Dia adalah seorang yang fasik, atau bisa kita bilang imannya tidak sempurna. Dia bukan kafir, tapi dia juga bukan mukmin yang sempurna, pelaku dosa besar. Tapi dia juga bukanlah seorang kafir. Kita katakan dia muslim, tapi muslim yang naqisul iman,
yaitu imannya tidak sempurna, imannya kurang karena dia melakukan dosa besar. Nah, ini perbedaan yang pertama dan yang kedua antara dosa kecil dan dosa besar. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan tentang pelaku dosa besar, maka dari pembahasan yang kita sampaikan di awal tadi tentang dua perbedaan yang telah kita sampaikan dan kita jelaskan, maka di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil sebuah akidah, keyakinan, menjadi prinsipil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasannya pelaku dosa besar di dunia statusnya bukanlah orang kafir, tetapi kita katakan dia adalah fasik naqisul iman, muslim yang fasik dan imannya tidak sempurna. Itu di dunia statusnya kalau dia tidak bertaubat. Dan ketika dia mati di akhirat tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pelaku dosa besar yang tidak bertaubat kepada Allah, maka statusnya adalah tahta masyiatullah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a azabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau, Allah azab terlebih dahulu sampai bersih dosa-dosanya, kemudian Allah masukkan lagi ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa insya'a ghafaralah. Dan kalau Allah mau, Allah ampuni tanpa Allah azab, langsung Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Subhanahu wa taala mengerjakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ini perlu kita ketahui. Pelaku dosa besar yang tidak sampai kepada kekufuran. Karena dosa besar itu terbagi dua. Ada yang membuat pelakunya kufur keluar dari agama Islam, ada yang tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Contoh seperti dosa besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari dosa besar adalah seperti syirik. Syirik itu adalah dosa besar. Begitu juga seperti murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam, itu juga dosa besar, tapi sampai mengkufurkan pelakunya. Begitu juga seperti menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan sengaja dan dia tahu bahwasannya itu adalah halal tapi dia haramkan. Maka itu juga perbuatan dosa besar, tapi mengkufurkan pelakunya. Atau seperti menghina Al-Quran, menghina Rasulullah SAW, menghina Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dosa besar, tapi tingkatannya sampai mengkufurkan pelakunya. Nah, kalau dosa besar yang mengkufurkan pelakunya, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, maka ini statusnya kalau tidak bertaubat, statusnya di akhirat bukan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi jelas dia adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat. Faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang pelaku dosa besar yang tidak mengkufurkan pelakunya di dunia. Apabila dia tidak bertaubat, statusnya dia adalah muslim tapi fasik, yang mana naqisul iman, imannya tidak sempurna. Dan apabila di akhirat dia tidak bertaubat, statusnya adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun bercerita tentang pelaku dosa besar, maka ada 3 kelompok yang salah dalam menghukumi pelaku dosa besar di dunia ataupun akhirat. Ya, mereka salah paham dalam memberikan hukum kepada pelaku dosa besar yang tidak bertaubat di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah kelompok Mu'tazilah. Kelompok yang disebut dengan Mu'tazilah, ini mereka mengatakan tentang pelaku dosa besar yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dosa besar yang kita inginkan ini adalah dosa besar yang tidak sampai kepada kekufuran, seperti membunuh, mencuri, berzina dan lain-lainnya. Maka mereka mengatakan bahwasannya di dunia dia tidaklah muslim juga bukan kafir. Ini Mu'tazilah. Dia bukan muslim, dia bukan kafir. Jadi di mana statusnya? Tengah-tengah. Tidak muslim, tidak kafir di dunia. Tapi di akhirat nanti dia adalah kafir, kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Mu'tazilah, kelompok yang sesat. Kemudian kelompok yang kedua yang juga salah
dalam menghukumi pelaku dosa besar yang tidak bertaubat kepada Allah di dunia dan akhirat, yaitu kelompok Khawarij. Mereka mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar yang tidak bertaubat itu di dunia kafir, begitu pula di akhirat kafir kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat yang salah, tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Kemudian pendapat kelompok yang ketiga yang juga termasuk kelompok yang sesat dan salah dalam menghukumi pelaku dosa besar yang tidak bertaubat di dunia, begitu pula di akhirat, yaitu kelompok Murji'ah. Yang mana kelompok Murji'ah ini mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar bertaubat tidak bertaubat, maka tidak mempengaruhi imannya sama sekali. Dia termasuk mukmin yang sempurna. Jadi mereka mengatakan orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, syahadat beriman kepada Allah, maka betapa besar dosa yang dia kerjakan tidak akan mempengaruhi imannya. Karena mereka meyakini iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu satu, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Sehingga berapa besar pun dosa yang dikerjakan, tetap dia adalah mukmin yang sempurna. Dan tiga kelompok ini, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, adalah kelompok yang sesat, kelompok yang salah paham dalam memahami pelaku dosa besar. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagaimana telah kita sampaikan, Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini pelaku dosa besar yang tidak bertaubat kepada Allah di dunia statusnya muslim. Muslim, bukan kafir, tapi muslim yang kurang imannya. Dan di akhirat, dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tentang dosa besar, ya, dosa besar ini definisinya banyak sekali disampaikan oleh para ulama. Dan para ulama yang menulis tentang dosa-dosa besar ini juga banyak. Bukan hanya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala saja, tetapi banyak sekali dari para ulama yang juga menulis tentang dosa-dosa besar. Sehingga mereka pun berselisih di dalam mendefinisikan apa itu dosa besar. Dan juga mereka berselisih dalam jumlah dosa-dosa besar itu ada berapa. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang rajih sesuai dengan pendapat jumhur yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, begitu juga Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, dan lain-lainnya, itu mendefinisikan dosa-dosa besar adalah semua dosa yang mendapatkan ancaman khusus di dunia ataupun di akhirat. Ini definisinya. Jadi kita bisa mengetahui apakah dosa ini dosa besar ataupun dosa kecil dari definisi yang kita sampaikan di awal tadi. Yaitu semua dosa yang mendapatkan ancaman khusus. Bentuk ancamannya khusus. Baik ancaman itu dikerjakan di dunia berupa had ataupun di akhirat ketika nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi yang rajih sesuai dengan yang disampaikan oleh jumhur ulama. Walaupun di sana ada khilaf, ada perselisihan di antara para ulama, ada yang mengatakan definisi yang lain, wallahu a'lam bissawab. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita melihat ada ancaman khusus baik di dunia maupun di akhirat. Contohnya seperti ancaman khusus yaitu hukum had. Perbuatan apa? Mencuri contohnya. Mencuri ada hukum hadnya di dunia, yaitu dipotong tangan. Maka itu adalah ancaman khusus yang berbentuk yaitu dipotongnya tangan orang yang mencuri. Maka dari situ kita bisa tahu bahwasannya mencuri adalah termasuk daripada dosa besar. Nah begitu. Atau kita contohkan yang lain. Seperti perbuatan dosa zina. Zina ada tidak ya ancaman khusus di dunianya berupa hukum had? Ada. Disampaikan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sahih bahwasannya pemuda yang berzina yang masih muhsan, yaitu belum menikah, ya, maka dia hukumannya di dunia adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan targhibun am, yaitu diasingkan selama 1 tahun. Adapun yang sudah menikah, maka dia dirajam sampai mati.
Nah, ini ada ancaman khusus di dunia. Maka dari situ kita bisa mengetahui perbuatan zina adalah dosa besar. Contohnya apa lagi? Contohnya seperti murtad, keluar dari agama Islam. Ada tidak ancamannya di dunia? Ada. Kata Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuh di dunia. Berarti murtad adalah perbuatan dosa besar. Begitu juga contoh perbuatan dosa yang lain seperti liwat. Ya. Liwat ada tidak hukuman hadnya di dunia? Ada. Ya. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum au faqtul fa'il wa maf'ulun bih. Dalam hadis Nabi SAW, bunuh pelakunya dan korbannya. Ini perbuatan liwat, homoseksual. Di dunia dibunuh. Menunjukkan berarti ada hukuman ancaman khusus, berarti perbuatan liwat, homoseksual adalah dosa besar. Nah, begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di dunia. Begitu juga kalau dapat ancaman di akhirat. Ya, contohnya seperti orang yang memakan harta anak yatim. Di dunia tidak ada hukum hadnya, tidak ada orang yang memakan harta anak yatim dipancung atau dibakar, dibunuh, enggak. Tapi di akhirat ada tidak ancaman khususnya? Ada. Orang yang memakan harta anak yatim itu dikatakan seperti dia memakan batu bara yang sangat panas, yang akan mendidih di dalam perutnya. Nah, itu. Begitu juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya seperti apa lagi? Seperti durhaka kepada kedua orang tua. Ada tidak ancaman khusus di dunia? Enggak ada. Ya, enggak ada. Tidak ada orang yang durhaka kepada kedua orang tua dibunuh, enggak ada. Tapi apakah ada ancaman khususnya di akhirat? Ada. Allah Subhanahu wa taala sangat murka ya kepada orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Allah menggandengkan haknya dia, Allah Subhanahu wa taala, dengan haknya orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini kata para ulama menunjukkan apa? Saking besarnya hak orang tua yang harus kita berbakti kepada mereka, sampai-sampai digandengkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Nah, berarti kalau ada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sangat dimurkai dan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, walaupun tidak di dunia ada hukum hadnya. Tapi di akhirat Allah sangat mengancam, Allah sangat memurkai, menunjukkan berarti durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Dan seterusnya begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun jumlah dosa-dosa besar itu ada berapa, maka ini pun diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dosa-dosa besar itu ada 7, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, sab'a mubiqat, 7 yang membinasakan di dalam hadis yang sahih. Ada juga yang mengatakan bahwasannya dosa-dosa besar itu jumlahnya ada 70. Dan ini yang dikuatkan oleh Imam Az-Zahabi, begitu juga dikuatkan oleh pendapatnya sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ada juga yang mengatakan jumlahnya 700. Ada juga yang mengatakan jumlahnya 100. Bahkan ada yang mengatakan bahwasannya jumlahnya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya malam Lailatul Qadar. Tidak ada yang tahu pasti kapan itu malam Lailatul Qadar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lebih menguatkan dan merojihkan pendapatnya Imam Az-Zahabi, begitu juga yang dikuatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasannya jumlah dosa-dosa besar itu ada 70. Ya, sebagaimana yang akan kita bahas nanti di dalam kitab Al-Kabair ini. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang mungkin bisa kita sampaikan di muqaddimah kajian kitab Al-Kabair, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu kabiratul ula, dosa yang pertama yaitu syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.